Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nomor itu Arabi al-Syirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'ana Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'ul ashrun niku nggih. Warabi'ul ashrun, warabi'u utawi kang kaping 4. Warabi'u utawi kang kaping 4 wal ashrun lan 20. Yang ke-24. Iku tarkul kibri ninggal kumedi. Iku tarkul kibri ninggal kumedi wal ujubilan banggaake awake dhewe. Wal hasadi lan drengki. Wal hikdi lan pengunek-unek ala. Wal ghibati lan ngrasani. Wal ghibati lan ngrasani wa namimati lan adu-adu wa tajassusi lan netepi olone liyan. Wal ghadabi lan bendu. Wal ghadabi lan bendu. Wal kadhibi lan goroh. Wal ihtiqari lan ngino. Wa zulmi lan nganiaya. Wa zulmi lan nganiaya. Wal ghasyi lan blawur atau bujuk. Wal ghasyi lan bujuk. Wa tadaburi lan ungkur-ungkuran. Wa tadaburi lan ungkur-ungkuran. Wa tabarudi lan gendon-gendonan. Yang ke-24, meninggalkan sifat-sifat tercela, meninggalkan hal-hal yang sifatnya tidak sahih.
sifat budi, nggak sombong. Sombongan ditinggalkan karena sombong itu nggak pas kalau untuk manusia. Manusia tidak ada yang patut untuk disombongkan, karena semuanya yang kita miliki, kemampuan yang kita punya, dan semuanya ini adalah titipan mawon. Jadi tidak ada yang perlu disombongkan. Kalau kita punya kekuatan itu ya sebenarnya adalah pemberian dari Allah. Kalau sudah waktunya dicabut, ya dicabut, hilang sudah, nggak ada apa-apanya kita. Jadi meninggalkan sifat sombong. Walau ujubi, apa sih ujub? Ujub itu membanggakan diri, membanggakan diri sendiri, merasa pintar, merasa paling mampu, merasa paling kaya, merasa ujub, membanggakan pada diri sendiri. Wal hasadi lan drengki itu apa sih? Drengki itu tidak suka kalau orang lain mendapatkan kenikmatan dan berusaha menghilangkan kenikmatan tersebut dari orang itu. Jadi tidak senang kalau orang lain bahagia dan berusaha menghilangkan kebahagiaan itu. Ya, itu namanya hasad, ya, drengki. Wal hidi lan pemunek-munek olo. Ya, pemunek-munek olo itu apa? Ya enggak penak di hati, ya grundel. Ya, punya kerentek sing boten sae. Nah, itu namanya pemunek-munek olo. Dan sebagainya yang ini jelek-jelek, ya hibah, apa tuh hibah? Ya hibah itu ngerasani. Namimah, adwadu, tajasus, ya tajasus, niti-niti olo nilian. Jadi semua kejelekan yang sifatnya seperti itu. Wadob, bendu, apa marah, kadib, goroh, sampai dengan tabahud, bundun-bundunan, marah-marahan. Ini ditinggalkan semuanya. Ini poin yang ke-24. Meninggalkan sifat-sifat tercela. Ihdar, wahdar lan rumekso sira. Wahdar lan rumekso sira antasma'a ing yen to ngrungokake sapa sira. Antasma'a ing ngrungokake sira. Antasma'a ing yen to ngrungokake sapa sira. Hadis qaumin ing omong-omongane kaum. Hadis qaumin ing omong-omongane kaum. Wahum halih utawi al-qaum. Wahum halih utawi al-qaum iku yakrohuna padha sengit sapa al-qaum. Iku yakrohuna padha sengit sapa al-qaum antas ma'ahu ing yen to ngrungokake sapa sira ing hadis. Tidak boleh nguping. Ya, hati-hatilah, jangan engkau nguping pembicaraan orang lain, gitu ya. Antas hadis itu nguping. Jadi ngerumokke pembicaraan orang lain. Kalau tidak diajak bicara tentang hal tersebut, tidak usah ikut-ikut. Jadi itu namanya nguping, ya. Kita tidak diminta, tidak diajak untuk berbicara. Kita berusaha untuk mencari-cari informasi apa ya sedang dibicarakan. Itu tidak perlu. Bisa jadi mereka nggak suka dengan apa yang kita lakukan seperti itu, karena memang tidak ada hubungannya dengan kita. Kita kalau tidak diajak berbicara, tidak diajak ikut di dalamnya pembahasan tentang hal tersebut, kita tidak usah ikut-ikut dan tidak usah mencari-cari apa sih informasi yang mereka bicarakan. Tidak perlu itu. Bisa jadi mereka tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Wa innahu mongko setuhune asamu. Wa innahu mongko setuhune asamu iku naon warna siji. Iku naon warna siji min tajasusi saking niti-niti Allah. Minat tajasusi saking niti-niti Allah alladzi naha. Kang alladzi rupane tajasus naha kang nyegah sapa Allahu Gusti Allah anhu saking alladzi
ojo tetemu sira ahadan ing wong siji bi'ainil izdirai kelawan peninggal ngino wa taswiri lan nyepeleake wa in kana lan lamun ana sapa ahad iku musyrikan wong kang nyekutokake Allah khaufan krana kuwatir min akibatik saking pungkasane sira fala'allaka mongko menawa sira iku tuslabu den dedel apa sira al ma'rifatu ing pengetahuan wa yurzaquha lan den paringi sapa ahad ing ma'rifah wa yurzaquha lan den paringi sapa ahad ing ma'rifah wadul mulan utawi penggawe nganiaya iku dulumatun pira-pira pepeteng yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat wadul mul ibadi lan utawi nganiaya ing pira-pira kawula iku antam na'ahum yen to nyegah sapa sira ing al-ibad hukukum ing pira-pira hake al-ibad alladzi rupane al-hukuk aujaba kang wajibake sapa Allah Gusti Allah alaika ing atase sira ada ing nekani sapa allati apa allati ilaihim maring ibad kama koyo masalah idza alimta kang arikalane ngerti sapa sira hala syakhsin ing tingkai awa-awaan minal ittirari kelawan saking bangete hajat wa antalan utawi hali sira iku qadirun kuwasa ala daf'i daruratihi ing atase nolak kemlaratane sahas wajibu mongko wajib alaika ing atase sira anta'lama yen to ngerti sapa sira anna lahu ing setuhune iku keduwe sahas hakon utawi hak fi malikin ing dalem bondo sira wa innallaha mongko stuhune Gusti Allah iku ma ora atla'aka merohake sapa Allah ing sira ala halihi ing atase tingkai sahas illa angin litadfa'a supaya menehake sapa sira ilaihi maring asahas
ilaihi maring as-sakhash haqqahu ing haqi sakhash haqqahu ing haqi sakhash wa illa lamun ora apa at-taf'u wa illa lamun ora apa at-taf'u fa anta mongko utawi sira wa anta mongko utawi sira iku mas'ulun wong kang den takoni iku mas'ulun wong kang den takoni. Dolim niku napa? Dolim itu adalah pepeteng pada hari kiamat. Dolim itu pepeteng pada hari kiamat. Jadi dolim itu nganiaya gitu ya. Abdul ibad utawi nganiaya ing pira-pira kawula. Apa maksudnya? Antam na'ahum huquqahum. Ketika nyegah sapa sira terhadap ibad, apa yang cegah? Hak-haknya ibad. Hak-haknya ibad. Contohnya kalau di sini dijelaskan, suatu ketika bila ada seseorang yang datang kepada kita minta pertolongan, minta bantuan kepada kita, sementara kita sebenarnya mampu untuk memberikan pertolongan tersebut, kita sebenarnya mampu untuk menolong orang itu, tetapi kita tidak memberikannya, kita tidak membantunya, tidak menolongnya, maka yang seperti ini namanya dolim. Yang seperti ini itu namanya dolim. Jadi mencegah hak-hak mereka, ya, mencegah hak-hak orang yang memang semestinya mendapatkan haknya begitu. Tetapi kita tidak memberikannya, padahal kita mampu untuk memberikannya, maka ini masuk juga dalam kategori dolim. Jadi dolim itu kan sesuatu yang tidak pas pada tempatnya ya, kalau secara bahasa, sesuatu yang tidak pas pada tempatnya. Dan dolim itu menjadi pepeteng pada waktu hari kiamat. Ketika kita bersikap dolim, maka itu nanti akan menjadi penghalang, akan menjadi pepeteng. Apa itu pepeteng itu? Yang menjadi penggelap. Jadi nanti gelap pada saat hari kiamat karena apa yang telah kita lakukan kepada orang lain. Orang lain punya hak, misalkan kita itu punya harta benda berlebih, tetapi orang lain datang kepada kita meminta bantuan, kita mestinya bisa memberikannya karena kita punya harta berlebih, tetapi kita tidak memberikannya. Nah, ini namanya dolim. Yang seperti ini namanya dolim. Padahal mereka datang kepada kita, itu yang menggerakkan adalah Allah juga. Jadi mereka datang kepada kita, minta bantuan kepada kita, itu yang menggerakkan mereka datang kepada kita itu adalah Allah. Tetapi karena kita tidak memberikannya, padahal kita mampu untuk bisa membantunya, nah inilah kategori dolim. Jadi digambarkan seperti itu di dalam kitab ini. Sementara itu nanti akan menjadi pertanggungjawabannya diminta pada hari kiamat. Karena itulah yang mengakibatkan pepeteng pada hari kiamat itu datang kepada orang-orang yang bersikap dolim. Jadi nek ada orang yang misalkan butuh bantuan, ya kita bisa bantulah, supaya kita tidak termasuk kategori yang dolim. Wa idza laqita lan narikalani tetemu sapa sira. Wa idza laqita lan narikalani tetemu sapa sira ahadan ing wong siji. Ahadan ing wong siji minal muslimina saking wong-wong muslim kabeh. Minal muslimina saking wong-wong muslim atau wong-wong Islam. Wong Islam kabeh. Fasahibhu mongko salamono sira. Monggo salamono sapa sira ing ahad. Ida salamta tatkalane uluk salam sapa sira. Ida salamta tatkalane uluk salam sapa sira alaihi ing atase ahad. Wala tanhani lan ojo wala
aja merkongkong. Wala tanhanilan aja merkongkong lahu maring akad. Wa inna dzalika mongko stuhune al inqina. Wa inna dzalika mongko stuhune mengkono-mengkono al inqina iku adatu su'in pengadatan kang ala. Iku adatu su'in pengadatan kang ala. Waqad waradalan teman-teman tumeka. Waqad waradalan teman-teman tumeka apa anna Rasulullah apa anna Rasulullah stuhune Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku kila den utaraake, iku kila den aturake, den ngendikan. Iku kila den aturake lahu maring Rasul, lahu maring Rasul apa dawuh idza laqiya ar-rajula yanhani. Idza laqiya tatkala tetemu sapa ar-rajulu wong lanang. Idza laqiya tatkala tetemu sapa ar-rajulu wong lanang ar-rajula ing wenehi, ar-rajula ing wong lanang wenehi, ar-rajula ing wong lanang wenehi yanhani apa to kena merkongkong sapa ar-rajul, yanhani apa to kena merkongkong sapa ar-rajul. Qala dawuh sapa nabi, qala dawuh sapa nabi ing dawuh la ora. Waqila lan den ucapake, waqila lan den ucapake lahu maring nabi apa ucapane ayu sahifuhu, ayu sahifuhu apa to kena kesalam ana apa to kena salaman sapa ar-rajul ing rajul meneh. Ayu sahifuhu apa to kena salaman sapa ar-rajulu ing rajul kang meneh. Qala dawuh sapa an-nabi, qala dawuh sapa kanjeng nabi, na'am iya, na'am iya. Waqat lan teman-teman sabata, waqat lan teman-teman sabata wis tetap apa annahu setuhune kanjeng nabi, apa annahu setuhune kanjeng nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku dawuh. Qala dawuh sapa kanjeng nabi ing dawuh ma min muslimina yatasafahani ila akhir. Ma min muslimina ora ana utawi saking pira-pira wong Islam. Oh bukan muslimina nggih, muslimaini. Kalau muslimina niku tiyang muslim kata, kalau muslimaini berarti dua orang muslim ya, dua orang Islam. Ma min muslimaini ora utawi saking wong Islam loro yatasofahani kang salaman karone sapa al-muslimain, kang salaman karone sapa al-muslimain iku illa angin gufira den ngapura, gufira den ngapura fa'lahuma apa lahuma maring al-muslimain, lahuma maring al-muslimain qabla ayyatafarraqa ing dalem sadurunge yen to pisah sapa al-muslimani, ayyatafarraqa yen to pisah sapa al-muslimani. Kembali al-muslimani nggih di situ menjadi fa'ilnya yatafarraqa. Kalau tadi muslimain itu karena majrur. Walamma hajara lan ing dalem semangsane hajaro di situ dimaknai nyatru. Nyatru, tahu nyatru nggih? Satru. Ngertos nggih satru? Nggih. Walamma hajara lan ing dalem semangsane nyatru
Apa sapa Al Hasanu Hasan, sapa Al Hasanu Hasan akhahu ing sedulure Hasan, akhahu ing sedulure Hasan Muhammad ibnul Hanafiyah, rupane Muhammad bin Hanafiyah. Anfada mongko ngelayangi ilaihi maring Hasan sapa Muhammadun Muhammad ba'da thalathati ayyamin ing dalem sause 3 pira-pira dina. Faqala mongko ngucap sapa Muhammad bin Hanafiyah. Faqala mongko ngucap sapa Muhammad bin Hanafiyah. Ngucap ya akhi, dulur lanang ingsun, ya ibna Rasulillah, putune Rasulullah, ya ibna Rasulillah, putune Rasulullah, inna Rasulullahi setuhune Kanjeng Rasul iku yaqulu dawuh sapa Rasul, iku yaqulu dawuh sapa Kanjeng Rasul ing dawuh la yahjuru ahadukum akhahu fawqa salatin ila akhir. La yahjuru ora kena nyatru sapa ahadukum salah sijine sira akhahu ing dulure ahad fauqa salasin ing dalem sak ndukure 3 dina, fauqa salasin ing dalem sak ndukure 3 dina. Yaltaqiyani hale ketemu sapa ahad lan akha, yaltaqiyani hale ketemu sapa ahad lan akha. Fayasuttu mongko mingung hada iki ahad sopo karena berapa sopo hada ikilah ahad. Wayasuttu lan mingung sopo hada ikilah akhuhu, sopo hada ikilah akhuhu. Waqad faragat hale wis rampung, waqad faragat hale teman-teman wis rampung apa salasu 3 dina, apa asalasu 3 dina. Fa imma mongko utawi perkarane iku maujud antak tiani nyeten saya ulang. Wa imma mongko utawi perkarane iku maujud ana kalane ayyak tiani yen to antak tiani yen to teko sapa tuan ing kula, yen to teko sapa tuan ing kula Fatabda'ani lan nuli ngawiti sapa tuan ing kula, fatabda'ani lan nuli ngawiti sapa tuan ing kula bisalami kelawan salam. Wa innaka mongko setuhune tuan iku khairon luwih bagus minni ketimbang saking kula. Wa in kunna mongko lamun ana sapa kita karo ya, kita berdua maksudnya. Wa in kunna mongko lamun ana sapa kita karo iku ibne rajulin putrane wong lanang siji, iku ibne rajulin putrane wong lanang siji wahidin kang siji
wahidin kang siji fa antal utawi tuan wa anta utawi tuan iku sibatu Rasulillahi putune Rasulullah. Wa inna khairar rajulaini mongko setuhune luwih baguse wong lanang loro. Wa inna khairar rajulaini mongko setuhune luwih baguse wong lanang loro al mutahajiraini kang sesatron karone iku man wong ya bedau kang ngawiti sapa man bisalami kelawan uluk salam wa illam taf'al mongko lamun ora nglakoni sapa tuan ciktu mongko teko sapa kula ilaika maring tuan fa badatuka mongko ngawiti sapa kula ing tuan bisalami kelawan salam Faraqiba mongko nunggang sapa al-Hasanu Hasan bin Abi Thalib Hasan bin Ali bin Abi Thalib dabatahu ing tunggangane Hasan wa qasada mongko nejo sapa Hasan ila manzili Muhammadin maring daleme Muhammad babadaahu mongko ngawiti sapa Hasan ing Muhammad bisalami kelawan salam. Salam di situ maksudnya adalah perdamaian, nggih. Jadi di sini itu dijelaskan bahwa tidak boleh satru itu ya gak takon-takonan, gak takon-takonan, satru. Gak boleh satru itu melebihi 3 hari. Satru itu nggak boleh melebihi 3 hari. Wonten toh kadang kita menjumpai di masyarakat itu ada orang sing satru, bahkan sampai meninggal tasik satru. Pernah enggak menjumpai enggak? Jadi ada masalah sedikit begitu, lalu kemudian menyebabkan satru dan itu berlarut-larut sampai bertahun-tahun, bahkan bisa sampai meninggal. Jadi bertahun-tahun itu juga saya pernah menjumpai yang seperti itu di masyarakat. Ada masalah, lalu kemudian ya karena ada masalah begitu akhirnya satron, wis gak gelem takon-takonan, bahkan rumahnya dipager dan seterusnya. Jadi rumahnya dipager supaya tidak bisa melihat, biar nggak ketok. Rumahnya dipager, dindingnya ditinggikan, nggak pernah bertegur sapa, nggak pernah bertanya jawab. Jadi satru, dan itu sampai bertahun-tahun. Nah itu nggak boleh, Satru itu boleh maksimal 3 hari. Tapi sing saya nopo nggak usah satron, terpaksa satru tidak boleh melebihi 3 hari. Ya. Di sini diceritakan ada kisah begitu ya, ada 2 orang itu
ya satron, artinya ada cekcok, lalu kemudian satru, kemudian satru. Nah, di sini itu dijelaskan bahwa orang yang memulai untuk mengajak berdamai, dari kedua belah pihak ini tadi, maka dialah itu yang baik. Jadi siapa yang memulai untuk mengajak pada kedamaian kembali, jadi bisa wawuh lagi, bisa akur kembali, mboten satru, nah itulah orang yang lebih baik. Jadi orang yang memulai. Jadi kalau kita itu satru, itu mau memulai untuk berdamai itu ya berat. Untuk kembali berdamai itu biasanya itu sulit, susah. Jadi kalau sudah satru itu akan berlanjut-lanjut begitu. Nah, maka dari itu sadar bahwa di sini ada hadisnya Rasulullah bahwa satru itu tidak boleh melebihi 3 hari, apalagi ini dengan saudaranya, apalagi ini dengan sesama saudaranya. Ya, saudara itu kan macam-macam ya. Ada saudara yang seagama, ada saudara karena kita memang saudara, kita saudara dalam hal sedara, ada saudara itu karena kita ya bertetangga, ada yang saudara karena kita memang sesama pemeluk agama Islam, ataupun kita sesama dalam hal hubungan sosial masyarakat yang beda agama. Nah, jadi siapa yang memulai untuk mengajak berdamai, siapa yang memulai untuk mengajak berdamai dari satru niku wau, nah itulah yang baik. Jadi kalau sampai terpaksa kok sampai satru, jangan sampai melebihi 3 hari. Itu yang perlu digarisbawahi. Nggak boleh sebelum 3 hari segeralah untuk berdamai. Dan yang memulai untuk mengajak berdamai inilah yang afdal, inilah yang bagus. Ya. Jadi tidak nunggu-nunggu untuk diajak damai, tapi mulailah saja untuk mengajak damai tadi teman kita atau saudara kita yang sedang cekcok tadi. Jadi seperti itu, diluruskan, jangan berlarut-larut, karena masalah itu kalau tidak diselesaikan dia tidak akan pernah selesai. Maka dikomunikasikan supaya masalah itu bisa cepat selesai. Jadi satu itu kan karena selanjutnya tidak ada komunikasi kan. Jadi ada cekcok, ada hal yang berbeda prinsip, berbeda pendapat dan seterusnya. Lalu kemudian nggak ada yang mengalah sehingga di situ akhirnya sampai satru dan berlarut-larut. Selama tidak ada komunikasi untuk niat berdamai, dia tidak akan pernah damai kan? Maka mulailah untuk mengajak berdamai, diajak berkomunikasi lagi, dipecahkan bersama-sama supaya ini bisa kembali lagi rukun seperti sebelumnya. Jadi yang memulai ini yang bagus. Jadi mulailah, kalau sampai terjadi seperti itu, mulailah yang pertama untuk mengajak berdamai. Wal khamisu utawi kang kaping 5 wal 20 lan 20 yang ke-25. Iku anutku ngucapake bitauhidi kelawan kalimat tauhid. Bitauhidi kelawan kalimat tauhid. Rawahus ngriwayatake sapa Ahmad wa ghairu lan liyane Ahmad. Hadisa ing hadis jaddidu imanakum. Jadidu imanakum. Jadidu yo iku padha nganyar-nganyarono sira imanakum ing imane sira kabeh, imanakum ing imane sira kabeh ila den dawuhake apa dawuh ya Rasulullah utusane Allah. Kaifa alih kados pundi nujaddidu nganyar-nganyari kita imanana ing iman kita. Qala wasdawu sapa Rasulullah
Yang ke-25, yang ke-25 adalah dengan mengucapkan kalimat tauhid. Mengucapkan kalimat tauhid. Diriwayatkan dalam sebuah hadis di sini, jaditu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Perbaharuilah iman kalian. Iman diperbaharui. Kenapa? Ya iya, karena manusia itu imannya itu kadang melemah, kadang meningkat. Pas dirundung masalah imannya meningkat. Tiap malam bangun, sholat malam, bermunajat kepada Allah, dikit-dikit sholat, dikit-dikit sholat, membaca Al-Quran terus ini kenapa ini orang ini? Ya, ini pasti ada masalah ini. Biasanya gak tahu ngono kok, ngono sedang bagus imannya. Biasanya seperti itu. Kita punya sesuatu, kita punya harapan tertentu, kita banyak berdoa, kita banyak bermunajat kepada Allah, kita banyak selalu mendekatkan diri kepada Allah. Lek ngoten sakit terus menerus itu suami. Ngoten sakit terus menerus saya. Jadi tidak hanya pada waktu tertentu saja kita seperti itu. Enggak hanya pada waktu tertentu saja. Nek pas ada masalah kita mendekat pada Allah. Nek pas kita itu enggak ada masalah seneng gitu kali. Nah, yang seperti ini kadang manusia kan juga seperti itu. Jadi manusia itu imannya ya kadang meningkat, kadang melemah. Kalau kita berbicara tingkatan iman, itu ada 4 tingkatan. Ada 4 tingkatan iman. Nopo? Yang pertama adalah yazidu walayan kusu. Yazidu walayan kusu. Yazidu walayan kusu itu nopo? Yo tambah terus, enggak pernah berkurang. Tambah terus imannya enggak nate berkurang. Siapa itu? Itu tingkatannya para nabi, para wali, para aulia. Jadi imannya terus tambah, enggak nate berkurang. Yazidu walayan kusu. Yang kedua itu siapa? Yang kedua itu tingkatan iman yang kedua adalah yang kusu wala yazidu. Yang kusu wala yazidu itu maksudnya gimana? Yang kusu wala yazidu. Yang kusu itu berarti berkurang terus tidak nanti bertambah. Yang kusu wala yazidu terus kurang, tidak pernah bertambah. Siapa ini? Ya golongannya para setan, para iblis. Ini pun tidak nanti tambah. Dia berkurang, selalu ingin menggoda manusia dan menggoda manusia, mencari teman sebanyak-banyaknya supaya nanti banyak temannya ketika berada di neraka. Yang kusu wala yazidu, tidak nanti tambah, tapi terus berkurang. Yang ketiga, iman yang ketiga, la yazidu wala yanqusu. La yazidu wala yanqusu, enggak tambah ya enggak kurang. Enggak tambah ya enggak kurang itu sinten? Enggak tambah ya enggak kurang, itu adalah para malaikat. Jadi para malaikat Allah itu ya selalu samikna wa ata'na, selalu tunduk pada semua perintah Allah. Enggak pernah tambah ya enggak pernah berkurang, enggak punya nafsu. Enggak memiliki hawa nafsu. Kemudian tingkatan yang keempat, nah itu tingkatannya kita manusia. Tingkatannya manusia. Bagaimana tingkatan imannya manusia? Kadang tambah, kadang bisa bertambah, kadang ya sakit berkurang. Ya, yazidu wa ya. Jadi ya kadang tambah, kadang berkurang. Nek pas ada keinginan mendekat selalu kepada Allah. Nek pas mboten sedang bahagia, menjadi lupa dengan Allah. Ketika sedih, dirundung masalah, mendekat pada Allah. Yazidu wa yanqusu, gitu ya, bertambah dan juga berkurang. Itulah. Jadi enggak stabil.
nggak stabil seperti malaikat. Kalau malaikat kan, malaikat itu ya nggak tambah ya nggak kurang, karena memang tidak punya hawa nafsu. Ya manusia dibekali hawa nafsu, ya zidu yang khusus, ya tambah ya saged kurang. Makanya perbaharilah iman kalian gitu. Nah, bagaimana caranya memperbaharui iman kita ya Rasulullah? Caranya memperbaharui iman itu adalah dengan mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Jadi ucapkanlah sebanyak-banyaknya berzikir dengan menggunakan la ilaha illallah, supaya iman kita senantiasa itu menjadi diperbarui, terus bertambah, supaya iman kita itu bisa bertambah. Nah, diperbarui, perlu diperbarui. Jadi dengan cara bagaimana memperbarui iman? Dengan cara kita mengucapkan lafaz la ilaha illallah sebanyak mungkin. Waruwiyalan diriwayatake anna syaikha sapa anna syaikha setuhune Syekh Abu Rabi' al-Maliki, Syekh Abu Rabi' al-Maliki iku kana ana sapa Syekh iku alama idati ta'amin ing atase rampatane panganan. Iku kana alama idati ta'amin ing atase rampatane makanan. Wa kana lan ana sapa Syekh iku qad dzakara teman-teman terus zikir sapa Syekh, zikir la ilaha illallah, kalimah la ilaha illallah sabu'ina ing 70 apane alfamaratin ewu ambalane. Berzikir dengan menyebut la ilaha illallah sampai dengan 70.000 kali. Wakana lan ono iku ma'ahum sartane hadirin. Wakana lan ono iku ma'ahum dalam sartane hadirin alal ma'idati ing atase mengkono-mengkono rampatan. Apa syabun wong enom min ahli kasfi, saking wong kang ahli kasyaf. Kasyaf itu wong kang den buka saking hijab. Kasyaf itu wong kang den buka saking hijab. Fahina mongko ing dalem nalikane madha dawaake apa syab, madha dawaake apa syab, dawaake sapa syab yadahu ing tangane syab ila ta'ami maring panganan. Wabaka mongko nangis sapa syab, wamtana alam dadi kacegah wamtana alam dadi kacegah sapa syab minatu'ami saking mengkono panganan, minatu'ami saking mengkono panganan. Waqala mongko dawuh atau ngucap, waqala mongko ngucap lahu maring syab sapa al-hadirun wong kang padha hadir, lima tabaki krana apa nangis sira, nangis sira. Faqala mongko ngucap sapa syab ing ngucap aro ningali sapa kula jahannam ing neraka jahannam. Wa aro lan ningali sapa ingsun ummi ing ibu kula fiha ing dalem neraka jahannam. Qala dawuh sapa asy-syaikh Abu Rabi' Syekh Abu Rabi' ing dawuh fakultu mongko ngucap sapa ingsun
fi nafsi ing dalem ati ingsun, fi nafsi ing dalem ati ingsun ing ngucap Allahumma innaka ta'lamu anni qad halaltu hadhihi ila akhir. Allahumma duh Gusti kula, duh pangeran kula, innaka setuhune tuwan, innaka setuhune tuwan iku ta'lamu pirsa sapa tuwan, iku ta'lamu pirsa sapa tuwan anni ing setuhune kula, anni ing setuhune kula iku qad halaltu, iku qad halaltu teman maca tahlil kula, iku qad halaltu teman maca tahlil kula hadhihi sab'ina ing ikilah 70 apane alfan ewune wa qad ja'altuha lan temen dadekake sapa kula ing sab'ina temen dadekake kula ing sab'ina itqa ummi ing merdekane ibune, itqa ummi ing merdekake ibune, ummi hadasyab ibune ikilah pemuda, ibune ikilah pemuda atau wong enom, minan nari saking neraka, minan nari saking neraka. Faqala mongko ngucap sapa asyabu wong enom, faqala mongko ngucap sapa asyabu wong enom ing ngucap alhamdulillah, alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi kedue Gusti Allah, iku lillahi kedue Gusti Allah. Aro ningali sapa kula, aro ningali sapa kula ummi ing ibu kula, ummi ing ibu kula qad kharajat hale kang temen-temen metu sapa ummi, teman-teman metu sapa ummi minan nari saking neraka. Wa ma adri lan ora ngerti kula, wa ma adri lan ora ngerti kula ma ing utawi napa, ma ing utawi napa iku sababu furujiha dadi sebab metune ummi, iku sababu furujiha dadi sebab metune ummi. Wa ja'ala lan tumandang sapa syak, wa ja'ala lan tumandang sapa syak huwa ya syak iku ya betahiju seneng sapa asyak, wa akala lan mangan sapa asyak ma'an jama'ati ing dalem sartane kumpulane wong akeh, ing dalem sartane kumpulane wong akeh. Wa hada tahlilu lan utawi ikilah tahlil, wa hada tahlilu lan utawi ikilah tahlil bihadal adati kelawan iki-iki wilangan, bihadal adati kelawan iki-iki wilangan iku yusamma den arani at-tahlil, iku yusamma den arani tahlil ataqatan ing pemerdekan, ataqatan ing pemerdekan suhro kang cilik, kama kaya oleh barang anna surata Somadiyah setuhune surah Somadiyah itu surah Ikhlas, Qul huwallahu ahad, itu namanya surah Somadiyah. Anna surata Somadiyah setuhune surah Somadiyah atau surah Al-Ikhlas iku idza quri'at tatkalane den waca apa as-Somadiyah, wa balagat lan tumeka apa as-Somadiyah, wa balagat lan tumeka apa as-Somadiyah mi'ata alfi marratin ing 100.000 ambalan, ing 100.000 ambalan itu sama mengko den arani apa as-Somadiyah, tu sama mengko den arani apa as-Somadiyah ataqatan ing pemerdekan, ataqatan ing pemerdekan kubro kang gedhe. Walau senajan ana mi'ati alfi marrah, walau senajan ana mi'ah alfi marrah iku fisinina ing dalem pirang-pirang taun ati dadi kang wilangan, fa innal muwalata karana setuhune nuli-nuli, karana setuhune nuli-nuli
iku la yushtaratu ora den syaratake al-muwalah, iku la yushtaratu ora den syaratake apa al-muwalah. Jadi untuk memperbaharui iman itu dengan mengucapkan apa? Tahlil, apa? La ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah itu dalam rangka untuk memperbaharui iman supaya iman kita yang kadang surut kadang naik ini ya bisa senantiasa stabil naik. Nah, jadi untuk memperbaharuinya dengan cara begitu diceritakan di sini. Ada seorang syekh namanya adalah Syekh Abu Rabi' Al-Maqalimi yang kemudian menggelar prasmanan. Tahu ya prasmanan? Nah, sekarang itu sudah marak prasmanan. Mau soal sing belum pernah ikut makan dengan model prasmanan. Kuno berarti. Ya, sekarang kan banyak ya acara-acara yang itu modelnya dengan menggunakan model prasmanan. Nah, jadi si Syekh Abu Rabi' itu menggelar acara prasmanan, makan bersama. Ya, ngundang banyak orang. Ini ngundang warga, ngundang banyak orang. Nah, sebelum para tamu itu hadir, ini Syekh Abu Rabi' ini berzikir kepada Allah. Jadi berzikir dengan membaca kalimat la ilaha illallah itu sebanyak 70.000 kali. 70.000 kali. Bukan 70 kali. 70.000 kali. Sampai niku nek maca tahlil paling akeh berapa kali? Paling kathah pinten? 7. Saubete tasbih 100 kali. Itu 70.000 kali. Jadi sebelum tamu itu datang, para tamu undangan itu datang, Syekh Abu Rabi' itu membaca zikir kepada Allah dengan membaca kalimat tahlil la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Lalu kemudian berdatanganlah para tamu-tamu yang diundang, termasuk ada salah satu tamu itu yang masih muda. Jadi ada seorang pemuda yang juga ikut hadir di undangan itu untuk makan bersama. Nah, di situ kebetulan pemuda tadi itu diberi oleh Allah keistimewaan yaitu kasyaf. Jadi kasyaf itu bisa menembus, jadi bisa melihat sesuatu yang umumnya itu tidak mampu dijangkau oleh manusia. Jadi mampu melihat yang gaib gitu ya. Jadi kasyaf. Lalu kemudian ketika hendak mau mengambil makanan, si pemuda itu tiba-tiba dia itu melihat bahwa ibunya itu sedang disiksa oleh Allah di dalam neraka jahanam. Lalu seketika dia tidak jadi ngambil makanan, nangis. Si pemuda itu nangis gugluk. Kenapa kok nangis? Ditanya oleh para hadirin yang datang, oleh yang lain, tamu undangan yang lain yang tadi juga datang di situ. Tuh, kenapa sampean kok nangis? Kok menangis kenapa? Tiba-tiba kok nangis? Kok nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, kok tiba-tiba nangis? Diajak mau makan nangis. Nah, lalu kemudian jawab. Si pemuda tadi menjawab. Dia berkata bahwa saya melihat ibu saya saat ini berada di dalam neraka jahanam dan disiksa. Bagaimana mungkin saya bisa makan? Jadi nangis karena melihat ibunya itu di neraka jahanam sedang disiksa. Lalu kemudian oleh Syekh Abu Rabi' berkata, berdoa. Syekh Abu Rabi' itu berdoa kepada Allah setelah mengetahui bahwa si pemuda tadi itu melihat ibunya disiksa di dalam neraka jahanam. Lalu Syekh Abu Rabi' itu berdoa kepada Allah,
Ya Allah, Engkau maha mengetahui. Innaka ta'lam, gitu ya. Innaka ta'lam anni qad halaltu hadihi sab'ina alfan. Engkau mengetahui ya Allah bahwa saya telah membaca tahlil, saya telah berzikir kepadamu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Maka saya hadiahkan zikir 70 kali lafaz la ilaha illallah ini untuk ibunya si pemuda ini. Maka kemudian setelah itu seketika si pemuda tersebut melihat lagi, alhamdulillah ibunya menjadi tidak disiksa. Ibunya keluar dari neraka dan tidak disiksa lagi dalam kondisi bahagia. Jadi ibunya terbebas dari siksa api neraka di neraka jahanam setelah Syekh Abu Rabi itu berdoa kepada Allah menghadiahkan zikir yang sudah dibacanya sebanyak 70.000 kali tadi kepada ibunya si pemuda yang ibunya disiksa di dalam neraka tadi. Nah, jadi setelah itu lalu kemudian si pemuda tadi bertanya, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ibu saya sudah keluar dari neraka jahanam. Lalu kemudian bertanya dia, saya tidak mengerti kenapa, apa sebab ibu saya bisa keluar dari neraka jahanam. Jadi tidak ngerti juga apa yang menyebabkan ibunya bisa keluar dari neraka jahanam. Padahal tadi sebegitu pedihnya dia melihat ibunya disiksa di dalam neraka. Lalu kemudian senang, bahagia, kemudian si pemuda itu akhirnya bisa makan bersama dengan para undangan yang lainnya. Nah, dari sini itu dijelaskan bahwa tahlil itu bisa menjadi ataqatan sughra, bisa menjadi pembebasan, bisa membebaskan siksa api neraka. Jadi dengan kita mengucapkan tahlil sebanyak 70.000 kali itu bisa membebaskan dari siksaan api neraka. Kita biasanya kalau ada orang meninggal dunia itu biasanya diminta untuk bidaan kan ya? Nggih nomor mboten di daerah sampean. Nah, itu minta bantuan untuk mendoakan kan? Dengan membaca, ada kalanya membaca la ilaha illallah, ada kalanya dengan membaca surah Al-Ikhlas. Ya kan? Dengan membaca kalimat tahlil la ilaha illallah sebanyak 70 kali, atau dengan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali, ini bisa menjadi pembebasan dari siksa api neraka. Ya. Makanya kemudian ada istilahnya bidaan itu. Nah itu membaca, ada kalanya membaca tahlil, ada kalanya membaca tahlil, ada kalanya membaca surah Al-Ikhlas. Disebut dengan ataqatan sughra ketika membaca tahlil. Ketika membaca tahlil sebanyak 70.000 kali. Disebut dengan ataqatan kubra, jadi pemerdekakan, pembebasan dari siksa api neraka itu dengan membaca surah Al-Ikhlas. Membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali. Insya Allah nanti itu bisa membebaskan dari siksa api neraka. Ya, itu adalah ikhtiar. Ya, ikhtiar, bentuk ikhtiar. Ya. Insya Allah sakit itu. Jadi perbanyaklah untuk membaca kalimat tahlil. Jadi kalau membaca kalimat tahlil sebanyak itu kemudian dihadiahkan kepada orang lain, dihadiahkan kepada siapa begitu dari keluarga kita, insya Allah itu nanti akan bisa menjadikan pembebas ya, dari siksa api neraka. Lanjut. Wasadisu utawi kaping 6 wal 20 26.
tilawatul Quran maca Al-Quran. Rawahu riwayatake sapa Ahmad. Rawahu riwayatake sapa Ahmad wa ghairuhu lan liyane Ahmad. Hadis ing hadis Ahlul Quran utawi yaiku wong kang ahli Al-Quran. Ahlul Quran utawi yaiku wong ahli Al-Quran. Hum ya ahlullahi. Ahlullahi ya keluargane atau kekasihnya Allah. Ahlullah itu kekasihnya Allah, temannya Allah. Hum ya ahli Quran iku ahlullahi keluargane atau kekasihe Allah. Wa khasatuhu lan wong pilihane Allah. Wa khasatuhu lan wong pilihane Allah. Ahli Quran itu orang yang bisa menjadi kekasih Allah, orang yang bisa menjadi orang pilihan, orang pilihannya Allah. Itu ahli Quran. Ai tegese julusauhu pira-pira kanca lungguhe Gusti Allah. Julusauhu pira-pira kanca lungguhe Gusti Allah al-muqarrabuna kang padha den parekake. Al-muqarrabuna kang padha den parekake. Walibal ahwali ing kaprahe pira-pira tingkah. Ing kaprahe pira-pira tingkah. Wal qiraatu utawi maca bil mushafi kelawan mushaf. Wal qiraatu utawi maca bil mushafi kelawan mushaf iku ibadatun ibadah. Wa fi hadisin iku ing dalem hadis marfu ingkang marfu. Macam-macam hadis itu banyak nggih. Di antaranya adalah ada hadis marfu. Wa fi hadis marfu'in iku ing dalem hadis marfu min Ibnu Mas'udin saking Ibnu Mas'ud ya utawi dawuh adimu an-nadhara fil mushaf. Adimu ngelanggengno sira kabeh. Adimu ngelanggengno sira kabeh an-nadhara ing ningali fil mushafi ing dalem mushaf. Wal jahrulan utawi banterake swara. Wal jahru utawi banterake swara iku afdalu luwih utama. Iku afdalu luwih utama minal israri nimbang saking nglirihake swara. Tinimbang saking nglirihake swara haitsu la yakhafu. Haitsu sekerine. Haitsu ing dalem sekerine la yakhafu ora den kuwatiri. Ora den kuwatiri. Apa arya uriya. Apa arya uriya wa illa lan lamun ora. Wa illa lan lamun ora apa la yakhafu. Wa illa lamun ora la yakhafu fal israru mongko utawi nglirihake. Fal israru mongko utawi nglirihake iku afdalu luwih utama. Iku afdalu luwih utama. Wa alaihi lan ing atase haitsu la yakhafu. Wa alaihi lan ing atase haitsu la yakhafu iku yukmaluden arahake apa hadis Tirmidzi hadis Imam Tirmidzi. Tirmidzi niku kuatah ada 3 model yang bacanya Tirmidzi. Ada kalanya Tirmidzi, ada kalanya Tirmidzi, ada kalanya Turmudi. Semuanya betul. Apa hadis Tirmidzi? Hadis Imam Tirmidzi rupane dawuh al-jahiru utawi wong kang banterake swara. Al-jahiru utawi wong kang banterake swara bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an. Iku kal jahiri kaya wong kang ngedengake. Iku kal jahiri kaya wong kang ngedengake bisa dakoti kelawan sedekah. Wasumirulan wal musirulan utawi wong kang nglirihake swara. Wal musiru utawi wong kang nglirihake swara bil Qur'ani kelawan maos Al-Qur'an. Kelawan Al-Qur'an ai maos Al-Qur'an. Iku kal musirri kaya wong kang nyamarake. Iku kal musirri kaya wong kang nyamarake bisa dakoti kelawan sedekah. Yang ke-26 adalah membaca Al-Quran.
membaca Al-Quran bagi orang yang ahli Quran, ya, maka dia akan menjadi kekasih Allah. Maka berlomba-lombalah untuk memperbanyak dan selalu senantiasa mengistiqomahkan untuk membaca Al-Quran. Tidak hanya nunggu kalau pas Ramadan mawon, tetapi di setiap harinya beristiqomahkanlah untuk membaca Al-Quran. Ya, harapannya apa? Semoga kita dengan begitu bisa menjadi ahlullah, bisa menjadi kekasihnya Allah. Amin. Di sini dijelaskan bahwa membaca Al-Quran dengan suara jahar itu apa ya? Jahar itu maos dengan suara keras. Ya, keras itu ya berarti bisa didengarkan oleh orang lain. Nah, jadi tolak ukurnya disebut keras ya terdengar sampai orang lain, itu berarti keras. Orang lain bisa mendengar bacaan kita. Nah, bagaimana al-jahru afdalu minal israr? Membaca keras, dengan membaca keras maos Al-Quran dengan suara jahar itu lebih utama dibandingkan dengan membaca dengan suara lirih, dengan syarat haitsu la yukhafu ar-riya'u, tidak menimbulkan riya. Jadi membaca Al-Quran dengan suara jahar itu lebih utama daripada membaca dengan suara lirih, asalkan nanti tidak dikhawatirkan akan mendatangkan riya. Itu. Tetapi jika di sini dikhawatirkan mendatangkan riya, maka nanti akan menyebabkan kita itu menjadi riya. Maka di situ al-israr afdalu. Maka membaca dengan suara lirih itu yang lebih utama. Nah, jadi membaca jahar itu pada hakikatnya lebih utama dibandingkan dengan membaca lirih, asalkan tidak menimbulkan riya. Kalau dikhawatirkan nanti itu menimbulkan riya dengan kita membaca jahar, maka membaca lirih itu yang lebih utama. Jadi lek maos ndak usah menimbulkan riya, sehingga membaca jahar orang lain juga bisa mendengar, dapat pahala, kita yang membaca itu juga dapat pahala. Tetapi membaca Al-Quran itu juga melihat kondisi juga. Membaca Al-Quran pengennya dapat yang utama, pengennya mendapat yang utama, yaitu membaca jahar. Tapi membacanya itu pada waktu di jam 11 ke atas, 11 malam ke atas. Waktunya orang-orang itu istirahat, waktunya tidur jam segitu. Nah, di situ bacanya keras. Ya nanti bisa mengganggu temannya yang sedang tidur. Ya kalau seperti ini jangan membaca dengan keras, sekalipun kita tidak ada niat untuk tidak ada kekhawatiran untuk riak. Tetapi lihatlah kondisi teman-teman kita sedang tidur. Kita mau mencari pahala, ya nggak apa-apa mencari pahala. Ya mau Al-Quran, tapi ya dengan suara yang lirih saja. Ketika kondisinya seperti itu. Jadi ketika kondisinya bukan waktunya tidur, bukan waktunya jam istirahat, ya monggo lah untuk memperbanyak membaca Al-Quran dengan suara jahar, asalkan tidak menimbulkan riya. Asalkan tidak menimbulkan riya, maka itu yang lebih utama dibanding dengan membaca sir. Tetapi kalau itu mendatangkan riya, maka lebih utama itu adalah membaca dengan sir. Diibaratkan di sini, diriwayatkan dalam hadisnya Imam Tirmidzi, jahidu bil Quran kal jahiri bisadaqah. Jadi membaca Al-Quran dengan suara keras itu seperti halnya kita memberikan sedekah, melakukan bersedekah itu dengan jelas juga, artinya ya terang-terangan. Sementara wal musiru bil Quran kal musiri bisadaqah. Sementara juga sebaliknya, ketika kita membaca Al-Quran itu dengan suara yang sir atau melirihkan begitu, maka itu seperti juga dengan kita melakukan atau memberikan sedekah kepada orang lain dengan sir. Artinya di situ tidak ada orang yang tahu. Ya, kita melakukan ngeremake sedekah. Ngeremake sedekah itu ya sedekah itu tanpa harus diketahui oleh orang lain. Ya, kita bersedekah.
Wa hafid lan hafid, wa hafidulan ngerekso sira. Ala qiraatiz Zahrawain ing atase maca surah kang mencorong loro. Al-Baqarah dirupani surah Al-Baqarah. Wa Ali Imran dan surah Ali Imran. Wa man utawi sapa wong iku arep ngarepake sapa man ayyasimahu ing yen to ngrekso ing man sapa Allah Gusti Allah min fitnati dajjali saking fitnah dajjal. Faliyafat mongko becik ngrekso sapa man asra ayatin ing 10 pira-pira ayat. Min awali suratil kahfi saking kawitane surah Al-Kahfi. Wa yarumulan ngaramake apa nisyanul Qur'ani lali ing Al-Qur'an. Idalam yatayassar tatkalane ora dadi gampang apa hifdzuhu ngalapake Al-Qur'an. Thaniya marratin ing dalem kaping pindho ambalan illa bitikrorin angin kelawan bulan baleni ka awali marratin kang koyok kawitane ambalan. Kita diminta untuk menjaga maos Al-Qur'an dengan membaca apa ini? Kalau kita ingin mendapatkan di antara surat di dalam Al-Qur'an, ada berapa? Ada 114 surat di dalam Al-Qur'an. Nah, di situ ada 2 surah yang dijelaskan di dalam kitab ini, itu kategori surah ingkang mencorong. Nah, apa itu surah yang mencorong itu? Surah yang mencorong itu adalah surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Nah, 2 surah ini memiliki keistimewaan, maka senantiasalah untuk membaca 2 surah ini. Kemudian bagi siapa yang menginginkan supaya nanti tidak terkena fitnah dajjal, maka jagalah dengan membaca asra ayatin min awal suratil kahfi. Maka kita bisa ngrekso awake dhewe niku dengan membaca 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Maka biasanya ini ada keistimewaan kan. Jadi 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, kenapa itu kok cenderung disuruh untuk membaca? Karena ternyata itu bisa digunakan untuk menjaga diri kita supaya kita terhindar dari fitnah dajjal. Dajjal itu pinter banget. Dajjal itu konon katanya di kedua tangannya itu sebelah kanan bawah kanan kirinya ya, di kedua tangannya itu ada surga dan neraka. Mau pilih mana? Mau pilih surga apa pilih neraka? Pilih surga ya melu aku, ya berarti diapusi juga toh. Dajjal itu bukan membawa kebaikan. Jadi pengen surga maka ikutlah denganku. Pengen neraka ya mau pilih neraka ya. Jadi Dajjal itu orang yang pintar banget. Maka di sini supaya kita terhindar dari fitnah Dajjal, maka jagalah diri kita dengan melanggengkan, dengan senantiasa kita membaca 10 ayat dari surah Al-Kahfi. Jadi ada
istimewanya, ada keistimewaan. Wa yahrumu nisyanul Qur'an. Wa yahrumu nisyanul Qur'an. Orang yang sudah hafal Al-Qur'an, maka tidak boleh melupakan yang sudah dihafalkannya. Ya, tidak boleh melupakan apa yang dihafalkannya. Karena kalau seperti itu berarti bentuk keharaman. Karena itu menjadi bentuk keharaman. Jadi kalau kita sudah hafal misalkan surat tertentu dereng sakit hafal 30 juz, maka ya senantiasalah untuk menjaga apa surah yang sudah kita hafalkan tadi. Jangan sampai lupa. Menjaga itu lebih berat daripada menghafalkan. Menjaga itu lebih berat daripada menghafalkan. Jadi kalau menghafalkan mungkin bisa, tetapi kalau untuk menjaganya, nah itu lebih berat. Maka di sini senantiasalah untuk bisa menjaga, memurojaah selalu supaya tidak sampai lupa. Ya, karena kalau lupa nanti itu ya menjadi bentuk keharaman. Jadi itu tentang as-sadis wal ishrun. Berikutnya wasabi'u wan tawifitu wal ishrun dalam 60. Kan hari Sabtu saya kemarin katakan hari Sabtu. Satu lagi. Oh, ada kuliah. Sabtu ada kuliah. Satu lagi yang nonton. Sampean pengen dapat pahala banyak betul? Sedikit lagi. Satu nomor. Wasabi'u utawi kang kaping 7. Wasabi'u utawi kang kaping 7 wal 20 lan 20. Berarti 17. Kira-kira khatam mboten nggih? Ya kudu khatam. Nggih kudu khatam. Iku ta'allumul ilmi, belajar ilmu. Iku ta'allumul ilmi, belajar ilmu wa ta'limuhu lan mulangake ilmu, belajar dan mengajarkannya. Al ilmu utawi ilmu iku ra'sul amali, dadi pokoke amal. Al ilmu utawi ilmu iku ra'sul amali, dadi pokoke amal. Wala yasihu lan ora ono sah. Yasiulan ora sah ngaten mawon. Wala yasiu monggo ora sah apa amalun amal bidunihi kelawan tanpa ilmu. Ilmu itu sebagai pokoknya amal. Ilmu itu adalah pokoknya amal. Maka tidak sah ketika amal itu tanpa diilmuni. Tidak sah amal itu tanpa ilmu. Wa huwa utawi amal, al-amal iku samratul ilmi, buai ilmu. Amal itu buai ilmu. Wala yanfa'u mongko ora manfaat apa ilmu. Wala yanfa'u mongko ora manfaat apa ilmu bila amalin kelawan tanpa amal. Wa min dalika mongko saking arai kaunul ilmi ra'sul amal. Wa min dalika mongko arai mengkono kaunul ilmi ra'sul amal inggil kana ono apa al istighalu ketungkul bila ilmi kelawan ilmu iku afdhalal luweh utama min sholatin nafilati ketimbang saking sholat sunnah wa afdaluhu lan utawi luweh agungi ilmu atau luweh afdhali ilmu iku usuluddin pokok-pokoke agama dalam artian ilmu tauhid. Iku usuluddin pokok-pokoke agama atau ilmu tauhid. Wa tafsiru mongko nuli ilmu tafsir. Wal hadis mongko nuli ilmu hadis. Wa usulul fikhi
La wa usulil fikih mongko nuli ilmu usul fikih. Tsummal fikhu nuli ilmu fikih. Wal alatu mongko nuli pira-pira ilmu alat. Ya. Jadi yang 27 itu adalah belajar ilmu tertentu dan mengamalkannya. Kenapa? Yang namanya ilmu itu adalah pokoknya amal. Pokoknya amal, roksul amal itu ya pokoknya amal. Jadi dikatakan tidak sah, menjadi tidak sah aktivitas amal yang kita lakukan kalau tidak diilmuni. Kalau tidak diilmuni maka amal kita itu tidak sah. Kenapa? Karena yang namanya amal itu adalah buahnya ilmu. Jadi ilmu kalau tidak dimanfaatkan itu juga seperti halnya pohon yang tidak berbuah. Berarti rugi karena kita nanam itu diharapkan buahnya, tetapi di sini nanam tidak akan pernah berbuah karena tidak pernah diamalkan. Maka dua hal yang harus gandeng, dua hal yang harus berjalan beriringan itu adalah ilmu dan amal. Ya, ilmu dan amal ini harus berjalan seiringan. Ilmu sebagai pokoknya amal, amal itu sebagai buahnya ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Bon, kita lanjutkan benjing. Insyaallah. Benjing close ya Ania. Insyaallah. Bon, kita tutup dengan saran-saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli